Orang ini menjadi kaya karena membuka jasa menggandakan uang. Perkenalkan, namanya Slamet Tohari, warga desa Balun, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebelumnya, dia orang yang biasa-biasa saja, pekerja biasa dengan uang yang pas-pasan setiap bulan. Orang kampung mengenalnya sebagai pribadi yang tertutup, kadang ramah tapi juga misterius. Slamet sering kekurangan uang dengan pekerjaannya yang hanya berkebun, tapi dia ingin menjadi kaya suatu hari nanti. Sampai suatu hari dia berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan banyak uang. Dan dia mempunyai sebuah ide gila, yaitu membuat uang palsu. Lalu dia menjalankan ide gilanya ini. Dia mulai membeli peralatan untuk mencetak uang palsu. Setelah berhari-hari mencetak, ribuan lembar uang palsu tercetak dengan rapi. Dan dia mulai membelanjakannya dan menjualnya. Dia sudah berpikir ini adalah ide cemerlang menjadi kaya raya. Kenapa tidak dari dulu saya membuat uang palsu, katanya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Banyak orang mulai menyadari bahwa uang si Slamet adalah uang palsu. Dia jadi kesulitan untuk membelanjakannya. Begitu pula dengan penjualan uang palsu itu, tidak ada lagi yang mau membeli karena sangat mudah dideteksi bahwa itu uang palsu. Itu membuat Slamet murung berhari-hari, pusing 7 keliling. Hingga suatu hari pada tahun 2018, ketika Slamet duduk bercerita dengan temannya yang bernama Budi. Budi lebih muda dari Slamet. Slamet diberitahu bahwa ada seseorang wanita yang mencari dukun sakti untuk menggandakan uangnya. Karena wanita itu sedang kesulitan dalam usahanya. Dia membutuhkan modal yang besar. Budi bertanya pada Slamet, apakah kamu kenal seorang dukun yang bisa menggandakan uang? Tentu saja Slamet tidak tahu, dan memang itu tidak pernah ada. Setelah mereka pulang ke rumahnya masing-masing, Slamet berpikir keras dan dia menemukan ide gila. Dia akan berpura-pura menjadi dukun pengganda uang dengan mahar yang besar. Dan mahar itu bisa dia ambil dan dia tukarkan dengan uang palsu yang banyak di rumahnya. Nanti korban tersebut akan menerima uang banyak yang ternyata uang palsu. Slamet berkata, inilah ide cemerlang yang sesungguhnya. Tapi kemudian dia sadar, bagaimana jika orang itu mengetahui kalau itu uang palsu? Apa yang harus dia lakukan? Dan setelah dia berpikir cukup lama, akhirnya dia tahu harus melakukan apa. Ya betul. Dia harus membunuh orang itu dengan cara meracuni orang itu dengan minuman air dupa yang akan dia campur dengan racun potas. Dia juga merencanakan korban tersebut akan dikubur di belakang rumahnya di kebun yang luas. Dan dia mulai merencanakan strateginya. Dia menghubungi Budi untuk bekerja sama. Jadi tugas Budi adalah mencari korban dan meyakinkan korban, terutama mempromosikan kemampuan Slamet lewat media sosial Facebook. Jadi ketika korban sudah datang bertemu Slamet, maka tugas Budi pun selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Slamet. Dan Budi akan mendapatkan komisi dari uang mahar yang diberikan kepada Slamet. Budi pun setuju, easy money. Tapi tugas pertamanya adalah menghubungi wanita tadi yang mencari dukun pengganda uang untuk dikenalkan pada Slamet. Dan mereka pun mulai menjalankan aksi gilanya mereka. Singkat cerita, Budi memperkenalkan wanita tersebut kepada Slamet. Dia mengatakan pada wanita itu bahwa Slamet sudah banyak membantu orang yang kesulitan keuangan dengan cara menggandakan uang mereka. Wanita itu percaya dan masuk perangkap dan memberikan mahar sebesar 90 juta rupiah. Slamet mengajak wanita itu masuk dan dia mulai menunjukkan ritual-ritualnya di sebuah ruangan yang dia telah siapkan. Ruangan tersebut dibuat menjadi bernuansa spiritual, bernuansa magis. Dan di dalam ruangan itu ada lubang segi 4 yang katanya uang hasil penggandaan akan keluar dari lubang itu. Slamet pun mulai komat kamit sendiri membaca bacaan seperti seorang yang sakti dan menggunakan campuran bahasa Jawa dan bahasa Arab agar lebih dipercaya, lebih terlihat sakti. Dan benar, uang itu pun ada dalam lubang tersebut yang ternyata itu setumpuk uang palsu yang sudah Slamet siapkan sebelumnya. Rencana sepertinya berhasil, tapi tentu saja namanya uang palsu pasti ketahuan. Wanita tersebut menelpon dan komplain pada Slamet, mengaku ditipu. Disinilah Slamet menjalankan rencana keduanya, yaitu eksekusi.
Jadi Slamet mengundang wanita itu datang lagi, dan dia mulai menjalankan ritual-ritual palsunya lagi, dan memberikan air dupa bening dalam gelas yang sudah dicampurkan racun potas kepada wanita itu. Dan wanita itu minum tanpa ada rasa curiga, dan benar dia langsung sesak napas, dia menggelepar, dan meninggal keracunan dalam sekejap saja. Dan setelah itu, setelah hari sudah malam, Slamet menyeret tubuh korban dibawa ke kebun belakang rumahnya dan dikuburkan di sana. Ternyata Slamet sudah menyiapkan lubang untuk wanita tersebut. Dia menjadi korban pertama dari dukun palsu Slamet di tahun 2018. Semuanya berjalan lancar, tidak ada kecurigaan, tidak ada polisi yang datang. Slamet berhasil. Karena semuanya lancar dan aman, Slamet mulai meminta Budi untuk terus mencari korban baru dengan mengiklankan jasa Mbak Slamet secara online, membuat testimoni palsu di Facebook, mempromosikan keberhasilan penggandaan uang, dan ternyata ada saja orang yang bertanya dan mau menggunakan jasa Mbak Slamet. Korban datang dari berbagai kota, Lampung, Sukabumi, Palembang, Sleman, Magelang. Ada pasangan Irsyad dan Wahyu yang ingin mengembangkan usaha mereka yang sudah nyaris bangkrut. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membuat usaha baru ketika uang mereka berhasil digandakan. Dan akhirnya ketika mereka ke rumah Slamet, mereka tidak pernah kembali. Ada juga ibu bernama Teresia Dewi dan anaknya Okta. Ibu ini berharap anaknya bisa kuliah di luar negeri. Tapi setelah mereka pergi ke sana, mereka berakhir di tanah kuburan yang sama dengan korban-korban yang sebelumnya. Mereka semua percaya uang mereka akan jadi miliaran, padahal kematianlah yang mereka dapatkan. Selanjutnya terus-menerus datang korban-korban baru, dan semuanya dikubur di kebun belakang rumah Slamet. Sampai akhirnya ada seorang yang bernama Parianto dari Sukabumi, korban ke-12. Dia sudah menjalankan ritual dan dia sadari bahwa uang yang diberikan adalah uang palsu. Dia komplain dan Slamet memanggilnya untuk ikut ritual lanjutan. Tetapi ketika Parianto akan pergi, dia menitip pesan ke anaknya dan berkata jika dia tidak bisa dihubungi lagi, segera lapor polisi, dan dia memberikan alamat Slamet ke anaknya. Dan benar, Slamet menjadi korban selanjutnya yang dikuburkan di kebun belakang rumahnya. Anaknya yang mengetahui bapaknya tidak kembali dan tidak bisa dihubungi, segera melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi bergerak cepat mengepung rumah Slamet dan menggeledah seluruh rumah Slamet hingga sampai ke area kebun, dan polisi menggali kebun tersebut. Benar, mayat Parianto ditemukan, dan polisi terus menggali, dan mereka menemukan lagi. Mereka menggali terus hingga polisi menemukan 12 korban Slamet yang dikuburkan di sana. Ada yang masih utuh, tapi ada beberapa sudah tinggal rangka. Polisi bahkan harus melakukan uji DNA untuk mengidentifikasi para korban. Keluarga-keluarga yang pernah kehilangan datang dan menunggu dengan harap-harap cemas. Sampai akhirnya satu persatu kepastian itu datang. Tangisan pun pecah di kebun belakang rumah Mbak Slamet. Singkat cerita, Slamet dan Budi ditangkap. Di pengadilan, Slamet divonis hukuman mati. Namun hakim berkata dia tidak pernah menunjukkan penyesalan. Saat vonis dibacakan, ruang sidang hening. Keluarga korban hadir, banyak yang menunduk, beberapa menangis, satu anak korban bahkan sempat pingsan. Slamet kini ditahan di Nusa Kambangan, terisolasi menunggu waktu eksekusi. Tapi yang dia tinggalkan adalah trauma mendalam bagi keluarga korban dan ketakutan abadi di Desa Balun, Jawa Tengah. Pertanyaannya, kenapa masih ada orang percaya sama dukun, apalagi dukun pengganda uang di zaman modern ini? Kalau kamu suka cerita kisah nyata kriminal seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena masih banyak rahasia kelam yang akan saya ceritakan.